Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah asra bihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin Nabiyuna Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du. Yang terhormat Bapak anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu dan juga Ketua Harian Bapak Zulfahmi, kemudian Bapak Rusdi, kami perkenalkan. Jadi punya pengalaman lah, pengalaman hidup bersama. Yang kita hormati Bapak VD Camat, kita hormati Bapak Isek hadir bersama kita. Kemudian Bapak Imam, kami lama sama-sama di Islamic Center. Jadi saya tadi agak kaget juga masuk masjid. Kok Bapak Imam Islamic Center sampai ke sini? Rupanya udah dibawa Pak Ipal ke sini. Udah dibawa ke sini. Kadang-kadang betul telah, ya nampak, lah disiapkan elok-elok, topik sodang hal itu baru dibulan. Maka itu disebut dengan fatawakkal Allah. Siapa yang salah nilai salah tuh, ini anak itu. Bapak caranya. Ya, kemudian yang kita hormati Bapak Imam, kami dulu lama di Islamic Center, beliau baca tarawihnya. Dulu saya punya jadwal tetap setiap Jumat yang disiarkan di radio Islamic Center. Kemudian kegiatan itu sekarang tidak dilanjutkan. Kemudian yang saya hormati dan saya muliakan para alim ulama. Didik mama besar tidak kami sebut gelarnya, kecil tidak kita panggil namanya. Mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ibu-ibu sekalian, mudah-mudahan ibu-ibu masih dapat melihat saya. Karena kostumnya salah kostum saya. Kursi dan kostumnya sama warnanya. Jadi agak luar biasa juga, sekali-sekali datang ke Kunto, ya, dapatlah baju dan kursi yang sama warnanya. Tapi mudah-mudahan kursi ini tidak menyebabkan saya kepelaminan sekali lagi. Karena ini kursinya sepertinya kursi kepelaminan ya Pak, entah didoakan Pak Imam tadi. Semoga kepelaminan sekali lagi, boleh Bu? Boleh nggak Bu? Kalau boleh didoain saja, mudah-mudahan begitu. Tapi tidak. Saya sama Pak Iqbal ini 5 tahun, sama Pak Rusdi 5 tahun, kami ini orang-orang setia. Dengan yang lamanya setia saja, bukan setiap tikungan ada, enggak, insya Allah. Bapak Ibu rahimakumullah, ambil intisarinya
kemudian dikomposisikan dengan materi zakat. Ini agak luar biasa juga, mengkomposisikan sebuah kegiatan dua materi Isra dan Mi'raj dan tentang zakat. Mudah-mudahan Allah mudahkan urusan kita dalam urusan ini. Insya Allah coba kita analisa, mudah-mudahan bisa nanti sampai ke zakat. Mudah-mudahan. Kita ini Bapak Ibu adalah masa lalu, kemudian masa sekarang, kemudian yang akan datang. Masa lalu itu pengalaman, yang baik alhamdulillah, yang buruk ditinggalkan. Janganlah sampai yang lalu macam itu juga sampai kini. Dulu malih musajid ibin, malih musajid itu sama. Kemudian masa kini ini adalah kenyataan hidup kita hari ini. Kemudian yang akan datang. Kajian Isra Mi'raj ini Bapak Ibu rahimahullah mengkaji pengalaman masa lalu untuk kehidupan kita yang akan datang. Yang akan datang kan dari sekarang sampai besok. Coba Pak ya, lah berapa kali memperingati Isra Mi'raj Pak seumur hidup? Berapa kali memperingati Isra Mi'raj seumur hidup Ibu? Pasti jawabannya apa? Banyak. Pasti jawabannya banyak. Umur saya 43 tahun atau 44 tahun. Kalaulah seperti adik-adik yang kecil ini saya diajak ke masjid oleh ayah umur 10 tahun, berarti sudah 34 kali saya memperingati Isra Mi'raj itu. Itu kalau dihitung sekali. Kadang dalam setahun itu banyak kali. Di masjid, di majelis taklim, di kantor, di mana leh? Di RT, di pengajian Yasin, macam-macam. Sampai 5 kali setahun. Kita hitung aja lah sekali setahun. Sudah 34 kali. Dan seterusnya. Masuk pertanyaan mendasarnya Bapak Ibu rahimahullah, berubahnya setelah peringatan itu. Itu pertanyaan mendasarnya itu. Apakah setelah peringatan itu kita berubah kepada lebih baik? Itu pertanyaannya. Kalaulah setelah pengajian ini berubah menjadi baik, syukur alhamdulillah. Berarti manfaat pengajian. Kalaulah setelah peringatan ini tidak berubah menjadi lebih baik, maka perbanyak istighfar. Astaghfirullahaladzim. Kenapa ini? Udah diingatkan kok juga gak berubah. Apa yang salah dengan saya ini? Itu harus menjadi pikiran. Jadi malam hari ini adalah sebuah malam yang mengintrospeksi diri masa lalu sebelum peringatan Isra dan Mi'raj. Nanti mudah-mudahan nanti lebih baik daripada sebelum peringatan ini. Mudah-mudahan. Ya Bu ya. Jangan kata seperti kata orang pasir. Apa kata orang pasir? Ini kan orang Melayu juga ya. Kata orang pasir itu apa? Bak makan gulai belum kita semangkuk koi semangkuk pulang. Artinya macam itu ada upaya pengajian, macam itu yo pulang pengajian. Yang suku bubohong yo toroy, yang ini pakai semayang yo toroy, yang kerjanya memfitnah ulang fitnah yo toroy. Itu namanya pengajian gulai hitam. Gulai hitam karena lain manfaat.
Insya Allah 1 jam saja kita ambil beberapa hikmah yang sering dan terjadi di lingkungan kita. Yang pertama, perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Seperti yang dibacakan teman saya tadi, Pak Imam. Dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa. Tujuannya adalah ila Sidratil Muntaha. Jadi kalau pertanyaannya kok jalan-jalan dulu? Kenapa enggak dari Masjidil Haram langsung ke Sidratil Muntaha? Kenapa harus Masjidil Haram pergi dulu ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa baru ila Sidratil Muntaha? Kalau bahasa orang Kidinnya Pak Mak cukui SPPD-nya, bahasa orang Kidinnya. Jadi SPPD-nya dijalani. Di kadang-kadang kan loh Pak, SPPD didapati, kurangnya itu berjalan. Nah, itu bahaya tuh. Besok di neraka tuh banyak jalan itu mencukupi perjalanan SPPD yang lah diambil ide-ide itu berjalan. Nah, jadi perjalanan Rasulullah ini mencukupkan itu. Dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Apa tujuannya? Tujuannya adalah linuriyahu min ayatina. Untuk Allah lihatkan nilai-nilai kebesaran. Jadi tujuan perjalanan Rasulullah itu Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa, satu, linuriyahu min ayatina, agar Nabi Muhammad itu melihat kebesaran Allah di dalam perjalanan itu. Makanya Bu, kalau lakon yang rumah, ya Bu ya, kalau lakon yang lah ngantuk, ajak-ajak suami boy jalan. Ya Pak ya. Jadi jangan pelit Pak, bawa istri jalan-jalan. Ya Pak ya. Jangan pelit bawa istri jalan-jalan. Ya Bu ya, minta itu sama suami. Kenapa? Di dalam perjalanan itu akan melihat kebesaran Allah. Di dalam perjalanan itu akan melihat kebesaran Allah. Baik, saya ambil satu di sini, kebesaran itu. Seperti yang dipesankan oleh panitia tentang zakat. Apa yang dilihat oleh Rasulullah di dalam perjalanan itu? Ada sekelompok orang yang memetik panen, setelah dipetik berbuah lagi. Setelah dipetik berbuah lagi. Yang dilihat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam heran. Ya Jibril, di perjalanan ditemani oleh Jibril. Ya Jibril, apa yang terjadi? Biasanya setelah dipetik menunggu beberapa saat. Kurma misalkan, itu menunggu agar bisa panen lagi. Kalau kita di sini mungkin sawit, menunggu 2 minggu lagi agar bisa dipanen lagi. Ini tidak. Di dalam perjalanan itu setiap dipetik dia berbuah kembali. Bapak Ibu rahimakumullah, Jibril menjawab, itu adalah ahli sedekah. Itu adalah ahli sedekah. Bapak, saya di masjid ini tadi kami bertiga masuk ke gerbang itu. Saya sebut dengan teman saya, ini masjid atau istana? Dijawab oleh teman saya, masjid yang jadi istana. Kenapa menjadi istana seperti ini? Karena banyak yang bersedekah, berinfak. Mudah-mudahan yang berinfak dan bersedekah di masjid ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi amal jariah
Tapi pindah kita sedikit Bu ya. Nanti saya sambung lagi. Dan tidak menjadi tanda-tanda kiamat. Dan tidak apa Pak? Menjadi tanda-tanda kiamat. Apa itu tanda kiamat? Tanda kiamat itu Bapak Ibu rahimahullah, umat Islam berbangga mendirikan masjidnya semewah-mewahnya. Tapi mereka tidak berpikir bagaimana memakmurkan masjidnya. Jadi tugas masyarakat Kunto ini tinggal satu langkah lagi. Apa itu? Memikirkan, memakmurkan masjid. Masjidnya sudah mewah. Ya, karpetnya, Masya Allah. AC-nya dingin, tingginya Masya Allah. Luasnya pun kalau nggak salah mungkin 30 ada ini. 30 kali 30 mungkin nanti dikoreksi karena sekali pintas lihat saja mungkin ada luasnya subhanallah. Maka timbul tugas selanjutnya. Apa itu? Seluruh pengurus masjid dan masyarakat yang ada di sekitar ini berkewajiban. Apa itu? Memakmurkan masjid. Pak Ketua, sampai subuhnya berapa sab nih Pak Ketua? Satu sab. 2. Alhamdulillah. Yang ibu-ibu ini sampai subuh berapa sab ibu-ibu? Sampai subuhnya berapa sab? Ada 1, 2, itu 1. Baik, saya bawa janji, ya, saya bawa janji. Bapak-bapak yang hadir, ibu-ibu yang hadir, bagaimana sholat subuh besok pagi lebih ramai daripada subuh tadi? Bisa apa enggak Pak? Insya Allah iya, insya Allah itu. Itu Pak Rusdi dengan Pak Ipal paling tahu tuh arti insya Allah iya dan insya Allah enggak. Karena kami pernah sama-sama menjalan. Ati pulang ke rumah Wak, tolong suya Wak. Insya Allah bubui kulitnya bu insya Allah. Pasti tengok ini nilai suara di situ dah. Kalau ini saya tidak mengajak insya Allah itu, saya mengajak berjanji di masjid bagaimana subuh besok dan seterusnya lebih ramai daripada subuh pagi tadi. Bagaimana Pak? Sekali lagi Pak, insya Allahnya Pak. Iya Pak. Insya Allah Pak. Ada tolong menjawab ini dong. Bapak. Apa Pak? Hah? Bapak ibu-ibu. Bisa Bu? Insya Allah. Inyo Pak, kenapa saya cuma tanya sholat subuh? Tidak saya tanya sholat zuhur, tidak saya tanya sholat asar dan seterusnya. Kalau lah tibunya semen subuh, mudah dia tibu semen zuhur tadi. Mudah dia pergi nanti semen asar, mudah dia nanti datang sholat maghrib, dan mudah dia nanti datang sholat isya. Maka yang saya tanya adalah sholat subuh, bukan sholat maghrib. Kalau sholat maghrib mungkin ini sampai 4 sab. Iya no Pak? Betul kan? Di mana-mana saja betul. Baik, kembali kita kepada sedekah tadi. Bapak Ibu rahimahullah, di dalam sebuah hadis dikatakan, hadisnya panjang, saya ambil di tengahnya saja. As-shadaqatu burhanun. Di dalam kitab Arba'in Nawawi, nanti silakan dilihat di dalam kitab Arba'in Nawawi, hadisnya panjang, di tengah-tengahnya itu. Kalau dari awal kita baca at-tuhuru syatrul iman, bersih itu adalah sebagian dari iman. Alhamdulillah tamla'ul mizan, mengucapkan alhamdulillah adalah sebab memberatkan timbangan.
alhamdulillah, subhanallah, walhamdulillah, mengucapkan subhanallah dan alhamdulillah tamlaan, pahalanya adalah seberat langit dan bumi. As-sholatu nur, sholat itu cahaya, kajian kita. Was-shodaqatu burhanun, sedekah itu adalah bukti. Sedekah itu apa? Bukti. Bukti apa? Bukti keimanan. Jadi Bapak Ibu rahimahullah, yang namanya zakat, yang namanya infak, sedekah, wakaf, apapun namanya, itu bukti keimanan. Kenapa demikian? Kalau sholat tanpa modal, ya Pak ya, puasa juga tanpa modal, ringan. Apalagi zikir tanpa modal. Yang bermodal ibadah apa cuma yang agak berat? Umrah dan haji. Umrah dan haji itu Bapak Ibu rahimahullah, kita gunakan untuk diri kita. Coba lihat, saya punya uang 60 juta, 60 juta itu saya gunakan naik pesawat. Harta kita diberikan ke orang lain. Harta kita itu kita berikan ke orang lain. Saya yang carinya, saya yang mengulap keringatnya begini, mendodos sawit itu, saya yang panennya, saya kemarin yang nanamnya, berhasil. Harus berbagi. Nak kuat imannya jadi maaf. Harus kuat imannya. Tapi kata Rasulullah, as-shadaqatu burhanun. Sedekah itu adalah bukti keimanan. Umur saya 44 tahun Bapak Ibu rahimahullah. 44 tahun. Sekolah di Mesir. Sekolah di Mesir 97 sampai 2002. 5 tahun saya di Mesir. Kemudian pernah sekantor dengan Pak Ipal, Pak Rusdi di perjalanan hidup. Sekarang ketua Basnas di Kabupaten Rokan-Hulu. Maaf menggambarkan, sampai titik 44 tahun saya belum pernah mendengar ada orang yang bangkrut disebabkan zakat dan infak. Lain apa? Coba sampaikan. Itu dong apa nang bangkrut? Apa aja kalau sebuah datang orang lain kuat ambil sedekah. Layak itu. Lah sampai saya di Mesir, udah pernah lah saya anggota dewan, sekarang sudah di Basnas, udah sampai saya di Turki, udah pernah ke Singapura, udah pernah di Malaysia, macam-macam. Ya, belum pernah saya dengar atau di sini ada dengar orang yang bangkrut disebabkan bersedekah. Ada enggak? Bahkan Pak, Ibu, kurang sedekah tuh lebih lapang sokinya. Buktinya apa? Siapa yang anggota dewan yang terpilih? Hah? Pak Ipal dengan Pak Rusdi kan? Ya no? Apa tanda itu? Nek kuat sedekah. Coba ini kuat sedekah. Hah? Nak kali harap kau. Nek kuat sedekah setelah terpilih aja. Tapi sedekah mau apa? Aku tanggung lah. Maksudnya aku sedekah. Itu satu. Jadi Bapak Ibu rahimahullah, orang yang bersedekah, orang yang berzakat, orang yang berinfak seperti perjalanan Isra, dipanen tumbuh, dipanen tumbuh, dipanen tumbuh. Di dalam surat Al-Baqarah, "Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah." Orang yang berinfak di jalan Allah, kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabil. Seperti kamatsali habba,
satu biji tadi, satu apa namanya itu, ujung-ujungnya itu tumbuh 100 biji. Berarti satu buah kelipatannya menjadi berapa tuh? 1 menjadi 7, 7 menjadi 100, menjadi 700 kebaikan. Itu yang pertama. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, berbicara sedekah itu ada 2. Sedekah wajib namanya zakat, kemudian sedekah sunnah. Berinfak, bersedekah itu namanya sedekah sunnah. Karena kita hidup di Indonesia ini mengarahkan, tapi nanti tergantung Bapak Ibu rahimakumullah, maka bayarlah zakat dan sedekah itu pada lembaga yang telah diresmikan oleh pemerintah. Jauh lagi, ya. Maka bayarlah zakat dan sedekah Bapak dan Ibu pada lembaga yang telah diresmikan oleh pemerintah. Contohnya UPZ. Kenapa demikian? Kalaulah setiap orang nanti membayar sendiri-sendiri Bapak Ibu rahimakumullah, manfaat dari zakat dan sedekah itu tidak sampai dengan tujuan. Dicontoh, saya 1, 2, 3, 4 bayar sendiri-sendiri. Pandangan saya ibu ini yang kurang, pandangan bapak ini ibu ini yang kurang, pandangan bapak ini ibu ini juga yang kurang. Akhirnya hanya 1 ibu yang menerima dari 4 orang, karena dibayarkan sendiri-sendiri. Jadi apabila berbicara zakat, berbicara sedekah, berbicara infak, wajib. Maaf, bukan wajib, mesti. Bukan wajib ya, saya tarik balik wajib tadi. Mesti menyalurkannya di lembaga yang telah diresmikan oleh pemerintah. Sekarang pemerintah telah membentuk dengan Undang-Undang 23 pas tahun 2011, membentuk lembaganya. Lembaganya itu di desa-desa, di kecamatan, dibentuk UPZ-nya. Di UPZ itulah dibayar. UPZ itulah yang mengerti kondisi masyarakatnya. Ini yang pertama. Saya rasa cukup tentang itu ya. Saya ingin melompat kepada sholat. Karena yang selalu di Isra Mi'raj itu diceritakan, dalam Isra dan Mi'raj itu diceritakan sholat. Hadis yang saya bacakan tadi Bapak Ibu rahimakumullah, as-sholatu nurun, sholat itu cahaya. Sholat itu cahaya. Cahaya ini satu. Siapapun yang sholat, kata ulama hadis, siapapun yang sholat masuk ke dalam hatinya cahaya. Jadi kalau kita sholat Pak, masuk ke dalam hati kita itu cahaya. Apa yang dimaksud masuk cahaya ke dalam diri manusia itu jika dia sholat? Yang dapat membedakan yang buruk dan yang baik itu sholat. Jadi orang sembahyang itu Pak, kalau ini sembahyang tontutinya iko elo iko ino. Kalau ibu sholat, tahu tuh ibu ini jelek, ini bagus, harus tahu. Datang pertanyaan, apa naon tuh na Ustaz semayang toroy? Menggeser. Apa yang digeser biasanya? Mentolak tanah. Kopi juga. Sembayang toroy. Menggeser tolak tanah. Kopi juga. Itu kan masalah. Tolak tanah sih kok. Nah, tamu-tamu jadi kenapa? Boleh tanah lain, tanah idolai orang nak boleh tanah satu ya, ya. Ibu-ibu juga gitu, sholat terus, tahajud sering, duha sering. Ada masalah menceritakan buruk orang lain,
juga suka. Jadi apa yang dimaksud nur tadi? Rasul mengatakan sholat itu cahaya sampai ke hati. Hati nanti yang menolak, ini buruk jangan kerjakan, ini baik laksanakan, itu hati. Tapi kenapa juga kita lakukan kesalahan-kesalahan itu? Ini masalah. Baik, nanti kita sampaikan. Yang kedua, Bapak Ibu rahimakumullah, as-sholatu nur. Sholat itu cahaya. Ya. Ini masjid, ruangan masjid ini, jika kalau dimatikan lampunya, pengaplah kita di dalam ini gelap. Gelap. Mungkin orang yang tidak suka kegelapan sesak napasnya. Padahal ruang masjid ini sebesar ini. Kita selalu mengantar orang meninggal, Pak. Mungkin sebulan 2 bulan sekali kita mengantar orang meninggal. Ya. Sebulan atau 2 bulan sekali kita mengantar orang meninggal. Kita akan tinggal di ruangan itu. Berapa besar itu? Paling 1 kali, berapa itu panjangnya itu? 1 kali 1,5 lah mungkin ya. Kita akan tinggal di dalam tanah itu 1 kali 1,5. Kemudian ditutup tanah, pasti apa Pak? Pasti gelap. Sedangkan masjid sebesar ini saja dimatikan lampunya, gelap. Sesak napas kita, ruangannya besar ini. Besok sampai waktunya, saya punya batas waktunya, kita semua punya batas waktunya. Masuklah ke dalam sana di ruang 1,1 itu. Pertanyaannya Bapak Ibu rahimahullah, mampukah kita di dalam kegelapan tersebut? Pertanyaannya itu. Ya Bu ya. Coba kalau ada orang meninggal tuh ditengok baik-baik, rasukan hati awak. Tolong aku besok di dalam itu. Coba dirasakan. Ya Bu ya. Kalau ada orang meninggal, tetangga meninggal, diangkatkan ke kubur, dilihat pas tidak ditaruh ke bawah tanah itu, mampu nggak saya di bawah ini? Mampu kan? Pasti jawabannya apa? Apa Pak? Dalam logika kita tidak mungkin kita tinggal di bawah sana. Belum lagi setelah dikuburkan hujan. Nah, gimana tuh caranya tuh? Baru 5 menit orang kuburkan kita datang hujan. Gimana perasaannya? Tapi Bapak Ibu rahimahullah, bercahaya, maka kerjakan sholat. Ya, kerjakan sholat. Itu yang arti cahaya. Bapak Ibu rahimahullah, kembali ke pertanyaan tadi. Sholat itu cahaya. Tapi kenapa saya tidak bisa membedakan yang baik dan yang hak? Yang baik saya kerjakan juga, yang batil kadang-kadang terlaksanakan juga. Gimana sholatnya? Saya ingin sampaikan 1, 2, dan 3 agar sholat kita menjadi cahaya. 1, laksanakan sholat itu seperti yang dikerjakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu 1. Hadisnya apa? Sallu kama ra'aitumuni usolli. Kerjakanlah sholat itu seperti Rasulullah mengerjakannya. Mohon maaf nih Pak ya, Bu ya, cuma menceritakan apa yang saya lihat. Ada orang sembahyang tuh macam gini ya. Apa macam gini tuh? Toga, ruku, sujud. Toga, ruku, sujud. Nah, apa nama tuh? Sembahyang contoh ayam. Copet itu sembahyang juga daripada contoh ayam tuh ya. Toga, itu toga ala ruku. Kalau tentu ruku ya. Lah toga lo lihat, ada sujud lo lihat.
Saya pernah ke sebuah daerah, Pak. Sebuah daerah di Rokan Hulu. Ceramah macam ini lah. Bulan puasa. Jadi imamnya baca cuma Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La juz min aqul. Ar-Rahmanir-Rahim maliki yaumiddin walad dhalin. Amin. Tak pakai ayat langsung ruku. Setelah itu lanjut ceramah saya. Setelah itu enggak saya singgung di situ karena kasihan juga. Pulangnya saya tanya sama Pak Imamnya, Pak Imam, kenapa lah Pak Imam tadi sholatnya tidak pakai baca ayat? Sederhana, cuma jawab Pak Imamnya, Pak Ustaz, pas copek itu pun lewati bonus mayang katanya. Coba yang dipikirkan, apakah lagi? Apa? Begitu telah. Itu cuma sederhana, itu cuma Pak Imamnya jawab, Pak Ustaz, secopek laga itu samya, indah lewati bonus. Apa tak lagi? Lambe. Di pasir Pengerayaan itu, Pak, masjid dekat-dekat. Nah, itu ada rombongan orang-orang yang mencari masjid di mana tarawihnya paling cepet. Khusus tuh, jangan dinaun lagi. Aku aja. Tahabu-habu wajah imam tuh lamu. Padahal yang dibaca imam tuh Quran. Tapi dia ini maleh lamu, apa semuanya? Entah apa wajah imam tuh. Kembali kepada sholat ini tadi, Pak. Coba lihat waktu awal di SD kota. Rukun sholat itu apa? Di antaranya adalah tumak nina. Rukun sholat itu tumak nina. Apa itu tumak nina itu? Berdiri menyempurnakan rukun dengan sempurna. Kalau toga dulu sempurna. Kalau ruku dulu sempurna. Kalau i'tidal dulu sempurna. Kalau sujud dengan sempurna. Apa ukuran sempurna? Bacaan dibaca dengan baik. Jadi misalkan Al-Fatihah, bacaan Al-Fatihahnya baik. Itu yang namanya tumaknina. Mudah-mudahan setelah pengajian ini nggak ada lagi yang sembahyang contoh ayam itu. Jaminkanlah Bu. Mudah-mudahan setelah pengajian ini nggak ada lagi sembahyang contoh ayam itu. Sudah saya sampaikan, ya? Sudah saya sampaikan, Pak ya. Mudah-mudahan setelah pengajian ini tidak ada lagi yang sholat seperti contoh ayam itu. Harus tumaknina. Itu satu. Jadi banyak orang yang sholat tapi rukunnya nggak sempurna. Akhirnya sholatnya nggak jadi nur. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu rahimakumullah, agar sholat itu menjadi nur. Yang kedua, lakukan dengan khusyuk. Ini masalah lagi. Cara mengerjakan tadi itu cuma badan. Ini sekarang kekhusyukan. Naik lagi tingkatannya. Coba Mak ya. Ya Bu ya. Ini contoh. Kalau ibu di belakang, emak-emak saya di belakang itu kehilangan mancis, aduk masak tong hari. Bapak mancis itu. Yang sering hilang mancis, dicari ke sana entah mana, dicari ke sini nggak ada. Bawa semayang, Allahu Akbar. Oh, tertinggal dalam motor. Kenapa Pak? Ketika takbiratul ihram, syaitan mulai menggoda. Inilah yang ingin dunia itu. Tidak ada kita ingat, tapi ketika takbiratul ihram, syaitan mulai menggoda. Mancis tadi itu tertinggal di dalam mobil. Mancis itu terletak di bawah bantal. Jadi khusyuk ini masalah lagi. Banyak orang yang sholat, mulutnya Al-Fatihah, kepalanya apa Pak? Apa ya? Sawit trek. Iko Pajero bulan depan jatuh tempo. Sawit trek. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim.
palo baku lah. Kredit pajero sawit 20.000 buah. Ini kan masalah. Ya Bu ya, kalau ibu-ibu Bismillahirrahmanirrahim gojek kredit ombeh untuk bayar. Laki kudu pakai pulang. Ini masalah lagi. Jadi baik kita semua adalah orang-orang yang setiap sholatnya berusaha menjadi khusyuk. Itu saja. Berusaha untuk menjadi khusyuk. Mulai takbiratul ihram Pak, sampai assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri, khusyuk 100%. Pak belajar jawab sama Pak itu. Jawab sama Pak itu. Kalau lain, Ustaz, saya mulai takbiratul ihram sampai salam kanan, sampai salam kiri, saya khusyuk. Nah, insya Allah ramai-ramai kita belajar ke dia. Tidak apa-apa. Karena apa? Setiap sholat itu kita digoda oleh. Jadi Allahu Akbar khusyuk. Ketika baca Al-Fatihah khusyuk. Ketika baca ayat lalai, balikkan cepat. Begitu caranya. Ketika ruku, lalai, balikkan cepat. Tanda kekhusyukan yang hilang apa Pak? Tanda supaya itu khusyuk apa? Paling mudah tandanya. Lupa jumlah rakaat. Ya Bu ya. Kalau dore sembahyang di rumah lupa jumlah rakaat, berarti sholat itu tidak khusyuk. Lah togaf entahlah 3, entahlah ombek gini. Saya berdoa mudah-mudahan sholat subuhnya nggak lupa rakaat. Kalau lah sampai sholat subuh lupa rakaat, itulah kacau badai. Itulah badai. Ya, itu yang kedua. Jadi satu, agar sholat kita itu bercahaya, mengelola hati kita satu, lakukan dengan cara lakunya Rasulullah. Yang kedua, laksanakan dengan khusyuk. Yang ketiga Pak, mulailah, ini agak hati-hati saya sampaikan supaya dapat dipahami. Mulailah memahami apa yang kita baca. Mulailah memahami apa yang kita baca. Jadi Pak, Ibu, sholat itu dialog ke Tuhan. Kalau itu tondu, bagaimana mengkhusyuk? Kita nggak ngerti. Maka masuk poin 3, pahami apa yang sedang kita baca. Coba ya kita lihat hadisnya. Ketika seseorang itu membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, apa itu? Itu dalam hadis Bapak Ibu, Allah menjawab hamadani abdi. Ketika kita baca sholat Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah jawab hamba sedang memuji saya. Jadi kan enak kalau kita paham. Sampai kita nanti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa kata Allah? Hadza baini wa baina abdi. Ini untukku dan untuk hambaku. Apa untuk hambaku? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan jalan yang lurus. Allah jawab, saya berikan petunjuk itu. Jadi bacaannya harus apa Pak? Apa tadi bacaannya? Mulai kita pahami. Bacaannya harus apa Ibu? Mulai kita pahami. Kalau kita duduk di antara dua sujud, apa kita baca? Duduk. Rabbil
firli, terus warhamni. Dua itu aja lah. Ini mah subhanallah ini Pak. Bu, kalau kita ngerti, Rabbil firli, ya Allah ampuni saya. Coba lihat doa. Kemudian apa? Warhamni, ya Allah sayangi saya. Jadi kalau kita ngerti apa yang kita baca, insya Allah mudah-mudahan mudah untuk khusyuk. Jadi Isra dan Mi'raj ini Bapak Ibu rahimahullah, Rasul menjemput sholat, dijemput. Puasa itu turun, perintahnya turun. Apalagi zakat itu perintahnya turun, haji itu perintahnya turun, sholat dijemput. Kenapa? Sholat itu dialog hamba dengan Allah. Berdialog tidak akan mungkin terjadi kalau kita nggak paham apa yang kita bicarakan. Saya orang Melayu, mohon maaf, nggak pandai bahasa Jawa. Ketemu orang Jawa, nggak pandai bahasa Melayu. Apa yang terjadi? Ya kan? Ini kan pada umroh semua nih. Udah pada umroh semua. Di Arab sana ketemu orang Arab, nggak pandai bahasa Indonesia, kita nggak pandai bahasa Arab. Apa yang terjadi? Akhirnya sok-sok paham setelah. Nah, begini-begini. Saya heran juga kalau umroh itu orang Indonesia bercerita sama orang Arab dengan orang Inggris, macam kan ngerti betul. Macam kan ngerti betul. Begini bang, bersenyum-senyum berketawa-ketawa itu. Sambil cerita itu, saya lihat di pelataran Masjid Nabawi itu jemaah, apalah yang diceritakan apa kalau nanti. Surah pakai bahasa Arab, surah pakai bahasa Kunto Darussalam lah misalnya. Dalam arti apalah yang digolakkan berapa sesama bola? Kalau sesama manggu-manggu, itu sama-sama manusia Pak. Sama-sama manusia itu. Bagaimana dengan Allah? Kita. Kalau Allah itu semuanya tahu itu. Kita. Maka bagi kita yang ingin sholatnya nur, tidak ada tiada lain. Satu, lakukan seperti yang dilakukan Rasulullah. Yang kedua, laksanakan dengan khusyuk. Dan yang ketiga, Bapak Ibu rahimahullah, mulai memahami apa yang sedang kita baca. Bapak Ibu rahimahullah, cukup saya rasa dua tersebut karena janji saya 1 jam. Ya, mudah-mudahan dengan pertemuan ini saya berdoa kita betul-betul menjaga hubungan dengan Allah. Pertama dengan sholat. Satu. Sebelum saya tutup, izinkan 2-3 menit Pak, ini penting. Daripada ditanya nanti di akhirat. Apa yang penting? Masih bisa Bu? Masih bisa nangkat tuh ya kan? Kalau nggak bisa saya tutup. Kalau bisa saya lanjutkan. Paling lama 7 menit. Kultum. Bisa Pak? Ini penting ya. Sholat itu Pak, Bu, meninggalkannya dosa besar. Nanti ada buku 75 dosa besar. 1, syirik. 2, meninggalkan sholat. Kenapa ini penting? Tidak jadi saya tutup karena teringat. Alhamdulillah kita di masjid ini sudah sholat. Maka tak jadi saya tutup. Bagaimana dengan anak kita? Bagaimana dengan istri kita? Bagaimana dengan suami kita? Karena tidak sholat itu Bapak Ibu rahimahullah dosa besar. Kalau di dalam buku 75 dosa besar urutan nomor 2 setelah syirik. Syirik, sholat. Tidak melakukan sholat itu dosa besar. Ibu, ya Bu ya,
Kalau poin bukan baru, nampak matu suami itu nak nengok betino samia di mall. Nah di mall kan betino kan apa putih-putih nak. Ya Pak ya. Ini ibu-ibu juga harus hati-hati. Kami ini sebenarnya ibu bisa menahan pandangan. Ya tapi tolonglah kami dengan menutup aurat anak-anak gadis ibu. Jadi saling kerjasama kita. Kami laki-laki ini menahan pandangan, anak gadis kita menutup aurat. Kalau tidak saling kerjasama, mata kami tidak bisa. Mau dilompat kate sekurang kilo. Kate tore berjalan betul. Nak ditutup mata tak mungkin. Nak dibiarkan ini barang bagus pula. Kan masalah. Baik, ibu kalaulah suaminya di mall matanya kemana-mana, ibu bisa marah. Betul itu. Kenapa? Menjaga pandangan suami supaya tidak mengerjakan yang haram. Betul. Tapi ini contoh Bapak Ibu rahimatullah. Kenapa kita, ayah, ibu tidak merasa risau ketika di rumah kita ada orang yang tidak melakukan sholat? Jadi contoh tadi itu ingin memindahkan ke sini Bapak Ibu rahimahullah. Kalau suami kita menengok yang haram, kita marah, itu betul. Tapi ada sebuah masalah yang lebih besar di rumah kita Bapak Ibu rahimahullah. Saya ulangi, kenapa kita, ayah, ibu, istri, suami tidak merasa marah ketika di rumah kita ada orang yang tidak melakukan sholat? Padahal tidak sholat itu adalah dosa besar. Bisa risau Bu nanti kalau nggak ada yang sholat di rumahnya? Bisa Bu? Dijawab dong Bu, bisa apa enggak? Berarti banyak ibu semaya nggak di rumah nah. Ini tolong menjawab mana? Bisa risau Pak? Risau apabila ada anggota keluarga kita tidak melakukan sholat. Bisa risau Pak? Risau dulu. Setelah risau, nah ayo sholat. Istri sayang, ayo sholat. Kalau istrinya bang, ayo sholat bang. Ikolai di kampung naon, kalau orang rumahnya masya Allah solehahnya, ya Allah ya Rabbi Rahman. Salut awak. Ketika ditanya, mana apa Bu? Bujonti kan ngitung apa tujuh lain. Maka disoboi, dinona. Salah enggak. Ya, ibu jadi soleha, alhamdulillah. Tapi ajaklah suami menjadi soleh. Bapak menjadi soleh, alhamdulillah. Tapi ajaklah istri menjadi soleha. Bapak dan ibu menjadi soleh, alhamdulillah. Tapi ajaklah anak menjadi soleh juga. Ini penting. Cukup 7 menit. Yang penting itu. Kita tutup dengan berdoa. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fi jasadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizkina wa taubatan qabla al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sabrina rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah ya Rahman, jadikanlah kami orang yang mendirikan salat ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah keturunan kami mau mendirikan salat ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah keturunan kami mau mendirikan salat ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah
تعذبنا فأنت علينا قادر والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير اللهم اهدنا واهد بنا ya Allah tunjukilah kami ya Allah berikanlah hidayah kepada kami wahdi bina tunjukilah keturunan kami ya Allah berikanlah hidayah kepada anak keturunan kami ya Allah Allahumma hdina ya Allah tunjukilah kami ya Allah berikanlah hidayah kepada kami wahdi bina ya Allah tunjukilah anak keturunan kami ya Allah wahdi bina ya Allah berikanlah hidayah kepada anak keturunan kami ya Allah Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Allahumma ihfazna bil islami qa'ima ya Allah jagalah kami jagalah keturunan kami dengan Islam ya Allah Allahumma ihfazna bil islami qa'ima ya Allah ya Rahman ya Rahim jagalah kami jagalah keturunan kami dengan Islam ya Allah Allahumma ihfazna bil islami qa'ima wahfazna bil islami qa'ida wahfazna bil islami qa'ida wa la tuti' fina aduwan wa la hasida Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Bapak Ibu rahimakumullah para ulama, para asatiz, mohon maaf apabila ada kata yang tidak pada tempatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.